Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, Dialog Khusus edisi hari ini kembali menyapa Anda. Tentunya saya sudah berada di UPT Puskesmas Pesantren 1 dengan tema layanan pro Puskesmas Ramah Oda dan layanan UPT Puskesmas Pesantren 1. Seperti yang kita tahu pada episode-episode sebelumnya bahwa setiap puskesmas memiliki layanan atau inovasi unggulan. Nah, sekarang saya sudah berada di UPT Puskesmas Pesantren 1 bersama dua narasumber kita yang hebat-hebat. Yang pertama ada Dr. Cici Tri Juliani, di sini dokter umum. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kabar sehat hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Hari ini sibuk apa, Dok, hari ini? Kebetulan hari ini ada pelatihan langsung dari Kemenkes mengenai USG. Ya, ini tadi agak telat. Nggak apa-apa. Maaf. Iya. Nah, di samping Dokter Cici ini sudah ada Pak Imam Ma'ruf, Eskep Nurse, yakni sebagai PJ Poli Sedap Malam. Kabar sehat, Pak? Sehat. Hari ini ceria banget ya, pakai ungu-ungu ya. Sesuai khasnya Kediri. Oh, sesuai khasnya Kediri. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, mengenai profil dari UPT Puskesmas Pesantren 1 ini. Jadi Puskesmas Pesantren 1 Kota Kediri ini memang merupakan salah satu puskesmas rawat jalan yang dia memiliki beberapa program layanan, yaitu pelayanan di dalam gedung dan juga pelayanan di luar gedung. Selain itu kita juga memiliki beberapa inovasi unggulan yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lengkap, yaitu Puskesmas Pro Oda, ya, puskesmas yang memang khusus untuk menangani pasien-pasien dengan HIV/AIDS seperti itu. Nah, untuk wilayah kerjanya sendiri, Dok, untuk puskesmas ini tuh ada mana aja, Dok? Bisa dijelaskan? Kalau wilayah kerja di Puskesmas Pesantren 1 ada 5. Yang pertama yaitu Banaran, lalu Bangsal, lalu Pesantren, lalu Blabak, dan juga Bedet. Jadi Bedet. ada 5 wilayah kerja dan salah satunya adalah rumah saya, Dok. Iya. Pokoknya nggak asing dengan Pak Imam ini. Rumahnya Bangsal situ, Dok. Nah, tadi terkait dengan pelayanan di dalam ruangan, Dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa aja sih pelayanan di dalam ruangan sini, Dok? Ya, jadi dimulai dari depan, ya. Jadi pendaftaran itu untuk Puskesmas Pesantren 1 ada jadwal pelayanannya. Untuk yang hari Senin sampai dengan Kamis, pendaftaran dibuka mulai jam 7.30 sampai jam 11.30. Lalu yang hari Jumatnya jam 7.30 sampai dengan jam 9.30, dan hari Sabtunya itu jam 7.30 sampai jam 9. Khusus untuk di Puskesmas Pesantren 1 ini kita ada salah satu inovasi di bagian pendaftaran, yaitu namanya TAWA atau pelayanan pendaftaran melalui WA. Ya. Jadi intinya pasien sebelum datang ke Puskesmas Pesantren 1 untuk melakukan pengobatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan itu bisa WA mendaftar dulu ya, Dok, ya. Jadi nanti pas dia sudah datang di sini tidak terlalu lama menunggu karena statusnya sudah dicarikan sebelum pasien itu datang ke sini karena sudah melalui WA itu tadi. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri masyarakat bisa mendaftarkan lewat WA itu untuk jam berapa saja sih, Dok? Sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Mengikuti jam puskesmas itu ya, Dok? Pokoknya sampai loketnya ditutup masih bisa pendaftaran melalui WA. Cuman kan kebanyakan ya memang pagi-pagi karena kan biasanya yang butuh cepet gitu untuk fast respon untuk pagi hari. Iya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Pak Imam ini mengenai kegiatan apa aja yang ada di luar, Pak, mungkin? Iya, jadi kalau di kita itu di puskesmas itu jadi ada UKM, ada UKP. Kalau UKM itu kita keluar gedung. Jadi di situ terkait posyandu, kegiatan UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, nah posyandu balita itu merupakan program-program yang kita laksanakan. Jadi selain kita sebagai karyawan tetapnya Puskesmas Pesantren 1, tetapi mempunyai program-program yang terkait dengan kegiatan di luar. baik dari KIA, ada dari program PTM penyakit tidak menular. Mungkin di posyandu pernah ada kegiatan-kegiatan yang dimana ada yang
door to door untuk diperiksa tekanan darah. Nah, itu pasti dilakukan oleh di Puskesmas Pesantren 1. Jadi mempunyai inovasi-inovasi di mana bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itu apakah sudah terjadwal untuk kegiatan UKM-nya itu sendiri? Jadi kalau kegiatan kayak Posyandu, Balita, dan PTM itu sudah kita koordinasikan. Jadi kita masukkan di Instagram ya, yaitu. Kalau boleh tahu Instagramnya apa Pak? Di-spill ke pemirsa. Oh, kalau untuk IG-nya Puskesmas Pesantren 1 yaitu PTD Puskesmas Pesantren 1. Kalau YouTube-nya juga ada. Oh, ada YouTube-nya juga, Ada, Pak? jelas. Pesantren 1 itu pasti punya unggulan-unggulan tertentu. Boleh di-spill juga, Jadi Pak? kalau YouTube-nya bisa di-search UPTD Puskesmas Pesantren 1. Jadi sangat lengkap pemirsa di rumah, ada sosial medianya, ada Instagram dan juga YouTube. Nanti pemirsa di rumah bisa spill ya Pak, melihat apa aja sih program unggulan yang ada di Puskesmas Pesantren 1 ini. Ya. Pak, tadi mengenai layanan, ada layanan pengobatan umum. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Dokter Cica dulu? Ya, jadi pengobatan ruangan pemeriksaan umum itu ya ditujukan untuk pasien-pasien yang datang sakit, kecuali yang pasien ibu dan pasien anak. Jadi semuanya, entah itu pasien BPJS atau pasien subsidi atau pasien umum pun kita layani di ruangan pemeriksaan umum. Ya, jadi selain pasien yang ibu dan anak, nanti kan ada polinya tersendiri. Nah, khusus untuk yang selain ibu dan anak masuk ke ruang pemeriksaan umum untuk entah itu dia mendapatkan konseling atau sampai dengan mendapatkan obat seperti itu. Nah, di sini ada pelayanan pasien TB. Apakah benar Dok di Puskesmas Pesantren ini? Ya, jadi memang kalau TB atau tuberkulosis itu kan program pemerintah ya. Jadi karena dia program, obatnya memang tidak dijual. Walaupun dijual pun itu harganya mahal. Jadi memang untuk mendapatkan obat TB itu kebanyakan ada di instansi-instansi pemerintah. Salah satunya di Puskesmas Pesantren 1 juga menyediakan pelayanan bagi pasien-pasien yang memang terdiagnosis TB. Kita juga melakukan screening juga, kira-kira apakah ada mungkin yang mempunyai gejala seperti TB, agar kita cek apakah memang benar TB atau tidak, agar bisa nanti penanganan lebih lanjut gitu ya, pengobatan seperti itu. Nah, sejauh ini Pak Imam, untuk kasus TB sendiri itu di Kota Kediri ini apakah masih banyak khususnya yang ada di Puskesmas ini Pak? Jadi kalau di Puskesmas itu kan terkait screening ya, penemuan kasus dini. Jadi dengan adanya seperti itu ada inovasi-inovasi, salah satunya Just TB, jemput dah suspek TB sebagai capaian kita untuk meningkatkan itu. Baik. Jadi pemirsa itu tadi sekilas mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di Puskesmas Pesantren 1. Tentunya kita nanti akan membahas inovasi apa aja sih yang ada di Pesantren 1 ini. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Khusus edisi hari ini.